Untayan nasihat Al-Quran yang menggetarkan hati. Bayangkan jika Allah langsung menasihati kita, memberi peringatan, petunjuk sekaligus kasih sayang melalui firman-Nya, Al-Quran. Bukan sekadar kitab untuk dibaca saat ibadah. Ia adalah kitab nasihat, kitab yang berbicara kepada hati manusia. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu. Artinya Al-Quran adalah nasihat langsung dari Allah kepada manusia. Namun pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar mendengarkan nasihat itu? Hari ini kita akan menyelami untayan nasihat Al-Quran yang bisa mengubah hidup seseorang. 1. Nasihat tentang Tauhid. Nasihat pertama dan paling penting dalam Al-Quran adalah jangan menyekutukan Allah. Nasihat ini diucapkan oleh Luqman kepada anaknya dalam Dakar surah Luqman ayat 13. Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dhulmun azim. Artinya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Ini menunjukkan satu hal penting. Kerusakan terbesar dalam hidup manusia adalah syirik, bukan kemiskinan, bukan kegagalan dunia. Tetapi ketika hati tidak lagi murni, bertauhid kepada Allah. Karena itu para nabi datang membawa satu pesan yang sama. Sembahlah Allah saja. 2. Nasihat berbakti kepada orang tua. Setelah tauhid, Al-Quran langsung menasihati manusia tentang berbakti kepada orang tua. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Artinya, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Perhatikan, tauhid dan bakti kepada orang tua disebut dalam satu ayat. Ini menunjukkan betapa besar kedudukan orang tua dalam Islam. Bahkan Allah melarang kita berkata kasar kepada mereka. Allah berfirman, "Fala taqul lahuma uffin." Janganlah engkau berkata kepada keduanya. Satu kata kecil saja tidak boleh. Lalu bagaimana dengan membentak, melawan, atau menyakiti hati mereka? 3. Nasihat menjaga sholat. Nasihat berikutnya adalah menjaga sholat. Dalam nasihat Luqman kepada anaknya, Ya bunayya aqimis sholata. Wahai anakku, dirikanlah sholat. Sholat adalah tiang agama. Jika sholat seseorang baik, maka seluruh amalnya akan baik. Tetapi jika sholatnya rusak, maka seluruh amalnya terancam rusak. Karena itu para ulama salaf berkata, syalat adalah batas antara iman dan kekafiran. Namun kenyataannya, banyak manusia yang sangat disiplin dengan pekerjaan, tetapi lalai dengan salatnya. 4. Nasihat amar ma'ruf nahi munkar. Luqman juga menasihati anaknya, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Perintahkan yang baik dan cegah yang mungkar. Inilah tugas umat Islam, bukan hanya memperbaiki diri sendiri, tetapi juga mengajak orang lain kepada kebaikan. Karena jika kemungkaran dibiarkan, lama-lama ia menjadi hal yang dianggap biasa. 5. Nasihat bersabar. Allah juga menasihati manusia untuk bersabar menghadapi ujian. Masih dalam nasihat Luqman, wasbir ala ma asabaka. Bersabarlah atas apa yang menimpamu. Setiap manusia pasti diuji. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji dengan kehilangan. Tetapi orang beriman tahu satu hal, tidak ada ujian yang sia-sia di sisi Allah. 6. Nasihat. Jangan sombong. Allah juga memperingatkan manusia tentang bahaya kesombongan. Dalam surah Luqman ayat 18, وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. Artinya, janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan jangan berjalan di bumi dengan angkuh. Kesombongan adalah dosa yang sangat berbahaya, karena dosa pertama yang dilakukan di langit adalah kesombongan iblis. Ia menolak sujud kepada Adam karena merasa lebih mulia. 7. Nasihat. Jangan tertipu dunia. Allah mengingatkan manusia dalam surah Al-Hadid ayat 20. A'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun walahun. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau.
Manusia sering tertipu oleh dunia, mengejar harta tanpa batas, mengejar jabatan tanpa peduli halal haram, padahal dunia ini hanya sementara, yang kekal hanyalah akhirat. 8. Nasihat agar tidak putus asa. Allah juga memberi harapan besar kepada manusia. Dalam surah Az-Zumar ayat 53, La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ini adalah salah satu ayat paling menenangkan dalam Al-Quran. Sebesar apapun dosa seseorang, pintu taubat masih terbuka selama nyawa belum sampai di tenggorokan. 9. Nasihat untuk mempersiapkan akhirat. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18, Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah ia persiapkan untuk hari esok. Hari esok yang dimaksud bukan besok pagi, tetapi hari kiamat. Setiap manusia pasti akan berdiri di hadapan Allah, dan semua amal akan diperlihatkan. Penutup yang menggetarkan, saudaraku, Al-Quran bukan sekadar bacaan, ia adalah nasihat dari Allah untuk menyelamatkan manusia. Namun banyak manusia membaca Al-Quran, tetapi tidak mendengarkan nasihatnya. Padahal jika seseorang benar-benar mengamalkan nasihat Al-Quran, hidupnya akan berubah, hatinya akan tenang, dan jalannya akan lurus menuju surga. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang disebut dalam firman-Nya. Dalam surah Az-Zumar ayat 18, Alladzina yastami'una al-qawla, fayattabi'una ahsanah. Yaitu orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang terbaik darinya. Semoga kita termasuk orang yang mendengar nasihat Al-Quran, lalu mengamalkannya. Amin.